Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih, mengasihi, tiada pamrih. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Pada doa malam hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai mengampuni. Untuk itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami dan kami bersedia untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas, pasal 23, ayat 34. Injil Lukas, pasal 23, ayat 34. Yesus berkata,
Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi dan membagi pakaiannya. Mengampuni. Mengampuni merupakan sebuah kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Bacaan kita pada hari ini merupakan penggalan dari kisah penyaliban Yesus. Bacaan tadi berisi tentang seruan Yesus kepada Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa untuk supaya orang-orang yang menyakiti dia, orang-orang yang menyalibkan dia, diampuni oleh Bapa. Hal yang menarik dari bacaan kita ini adalah Yesus menunjukkan kepeduliannya kepada orang-orang yang menyakiti dia. Hal ini nampak pada kalimat, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam kesengsaraannya, di dalam penderitaannya, di dalam rasa sakitnya, Yesus tetap peduli terhadap orang-orang yang menyakiti dia. Yesus memahami bahwa perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan itu terjadi karena ketidaktahuan mereka. Hal yang bisa kita pelajari dari Yesus ini adalah kita bisa mencoba untuk memahami ketika orang lain menyakiti kita. Mungkin kita bisa merenungkan, kenapa sih orang itu berbuat jahat? Kenapa sih orang itu tega menyakiti aku? Mungkin alasan dibalik perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang itu karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak sadar bahwa perbuatannya merupakan hal yang tidak baik. Mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan menyakiti orang lain. Maka dari itu, ketika kita disakiti oleh orang, yang harus dibenci bukan orangnya, melainkan perbuatan jahatnya. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan mengampuni? Mengampuni itu bukan berarti kita membiarkan diri kita untuk disakiti terus-menerus. Bukan begitu maksudnya. Dalam Lukas pasal 23 ayat 34, kata mengampuni yang dipakai dalam bahasa aslinya itu aphes. Dalam bahasa Yunani, mengampuni adalah aphes. Artinya melepaskan. Ketika kita berusaha untuk mengampuni, berarti kita belajar untuk melepaskan. Kita belajar untuk merelakan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah disakiti, mungkin kita pernah dikecewakan orang lain. Ya kita berusaha untuk merelakan. Itu yang disebut dengan mengampuni. Mengampuni juga berbeda dengan melupakan. Rasa sakit yang pernah diciptakan oleh orang lain ini bisa diibaratkan sebagai luka. Luka, ketika kita berusaha untuk melupakan rasa sakit itu, sama dengan seperti kita menutup luka. Luka, ketika kita melupakan, kita sama dengan menutup luka. Tetapi lukanya belum sembuh, lukanya masih ada. Ketika kita teringat pada rasa sakit yang pernah ada, ketika kita bertemu orang yang pernah menyakiti kita, luka itu akan kembali muncul. Rasa sakit yang dulu pernah ada akan muncul lagi, akan kembali terasa, akan kembali terasa sakitnya ketika kita ingat akan rasa sakit itu. Tetapi berbeda dengan mengampuni. Mengampuni itu merupakan salah satu cara
untuk mengobati luka. Ketika kita punya luka, kita mau berusaha untuk mengampuni, berarti kita mau mencoba untuk mengobati luka. Ketika kita sudah berhasil mengampuni, maka luka yang kita miliki bisa sembuh, bisa hilang. Nah, maka dari itu, mengampuni merupakan hal yang baik untuk diri kita sendiri. Karena mengampuni merupakan salah satu cara yang membebaskan diri kita dari amarah, membebaskan diri kita dari rasa dendam, membebaskan diri kita dari sakit, dari perasaan terluka, dari perasaan kecewa, dan lain sebagainya. Untuk itu, mengapa kita perlu mengampuni? Karena mengampuni merupakan bentuk rasa sayang kita terhadap diri kita sendiri. Dengan mengampuni, kita bisa menyembuhkan diri kita dari perasaan luka, perasaan sakit. Marilah di masa Prapaskah ini, kita bersama-sama belajar untuk meneladani Yesus yang mau mengampuni orang yang menyakiti dirinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang boleh kami terima, sehingga kami boleh diingatkan untuk belajar mengampuni, untuk belajar memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Mampukan kami Tuhan, berikan kami kekuatan, dan tuntunlah kami agar kami mampu meneladani Engkau, agar kami mampu mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh.
mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh.